Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setia channel Untayan Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah. Ada satu doa yang sangat agung. Bahkan di dalam riwayat, doa ini dapat menggetarkan aras langit dan bumi. Malaikat Jibril alaihissalam berpesan, satu kali membaca doa ini, tiada hajat yang tiada dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita bahas di dalam kesempatan ini. Pastikan simak hingga akhir video, InsyaAllah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, sempatkanlah menulis satu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bacakanlah satu kali. Kasarlah pahalanya bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, bagi suami kita, isteri kita, anak-anak kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. InsyaAllah menjadi syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai sahabat, satu doa yang sangat mustajab di antara doa-doa yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di dalamnya terkandung Ismul A'zam, Ismul A'zam, yang mana Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung, merupakan wasilah untuk cepat terkabulnya di setiap permintaan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang terbaik itu. Al-Imam As-Saidi Muhammad bin Ulwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Abwabul Faraj, sesungguhnya sebahagian para aulia-aulia Allah, orang-orang saleh, di setiap selesai salat maghrib memiliki rutinitas bermuladhamah dengan membaca beberapa surat Al-Quran, kemudian melantunkan, menzikirkan Ismul A'zam, Ismul A'zam, lalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada permintaan mereka yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita ketahui bahwasanya barang siapa yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam permohonannya, di dalam doanya diselip Ismul A'zam, Ismul A'zam, mengulang-ulangi nama Allah yang agung, ia tak ubahnya sedang menarik seluruh kebaikan supaya datang kepadanya, dan tak ubahnya sedang membentengi dirinya dari berbagai ancaman keburukan, segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Di saat kita mengucapkan salah satu asma Allah, yaitu Ar-Rahman, pastinya ketika kita mewiridkan, menzikirkan, kita awali dengan ya nida di belakangnya, yaitu ya Rahman, artinya wahai zat yang maha penyayang. Maka sesungguhnya kita sedang memohon limpahan kasih sayang atau rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita sedang membaca, mewiridkan ya Latif, salah satu Ismul A'zam, yang artinya wahai zat yang maha lemah lembut, maka sejatinya kita sedang memohon kelembutan Allah, memohon rahmatnya yang banyak. Dan di saat kita mewiridkan ya Razak, salah satu Asmaul Husna, yang artinya wahai zat yang maha pemberi rezeki, tak ubahnya kita sedang menarik rezeki untuk supaya cepat-cepat datang ke arah kita. Berkenaan dengan doa yang saya maksudkan, yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke bumi di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa ini. Bahkan beliau bersumpah, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan-keturunan Hashim, wahai keturunan-keturunan Abdi Manaf, minta olehmu, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat ini. Maka demi Allah yang diriku selalu berada di dalam kekuasaannya, tidak ada seorang hamba mukmin pun yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beberapa kalimat ini, melainkan gemetar arasy, gemetar 7 petala langit, dan gemetar 7 petala bumi. Serta langsung Allah berfirman bagi malaikat-malaikatnya yang ada di langit, wahai malaikat-malaikatku, saksikan olehmu semua bahwasanya aku telah perkenankan doa hambaku itu, aku telah mengabulkan doa hambaku itu, dan aku beri apapun yang ia minta.
Aku kabulkan permintaannya, doanya yang berkaitan dengan duniawi, dan aku kabulkan permintaannya, doanya yang berkaitan dengan ukhrawi. Riwayat asal muasal doa ini sebagaimana yang digambarkan oleh muallif di dalam kitab Al-Jauhar. Ketika Nabi Isa alaihissalam dikepung oleh kaum Yahudi, pada saat itu Nabi Isa berada di dalam satu rumah kecil. Yahudi telah mengelilingi rumah tersebut. Pasukan Yahudi dengan tombaknya dan pedangnya siap untuk masuk ke dalam rumah itu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan akan doa ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Isa, bacalah doa ini, maka tidak ada permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan langsung dikabulkan. Ketika itu di dalam riwayat, Nabi Isa alaihissalam membaca satu kali, setelahnya memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pendapat yang sahih, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Isa diangkatkan ke langit. Kemudian selanjutnya waqalal arifin, berkata para ulama-ulama yang arif, aulia-aulia Allah, termasuk hamba pilihan yang mengetahui serta menghafal akan doa ini. Di setiap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dulu membaca akan doa ini, baik itu satu kali atau 3 kali, maka seyugianya pada saat itu hajatnya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu hajat besar, hajat yang berkaitan dengan duniawi atau hajat yang berkaitan dengan ukhrawi. Bunyi doa yang dimaksud, Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'azi wa ad'uka Allahumma bismikal ahadis samad wa ad'uka Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka Allahumma bismikal kabiril muta'al alladzi mala'al arkana kullaha antakshifa anni ma asbahtu wa ma amsaitu fi. Allahumma inni as'aluka bismikal ahadil a'azi wa ad'uka Allahumma bismikal ahadis samad wa ad'uka Allahumma bismikal azimil witri wa ad'uka Allahumma bismikal kabiril muta'al alladzi mala'al arkana kullaha antakshifa anni ma asbahtu wa ma amsaitu fi. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu Zat yang Maha Esa dan Zat yang Maha Mulia. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan namamu Zat yang Esa dan tempat bergantung. Aku berdoa kepadamu dengan namamu Zat yang Maha Agung lagi Zat yang Maha Ganjil. Aku berdoa kepadamu dengan namamu Zat yang Maha Besar lagi Zat yang Maha Luhur, yang dengannya semuanya bisa tetap, agar engkau menghilangkan dariku sesuatu yang menyulitkan aku di pagi hari dan sore hari. Inilah wahai sahabat salah satu doa yang sangat mustajab di lisannya para alim ulama, aulia-aulia Allah. Istiqamahlah selesai salat fardu atau di setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awalilah dengan doa ini, kemudian baru kita berdoa kepada Allah. Setelahnya kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya selesai salat sunat tahajud, ingin kita adukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, awalilah dengan doa ini 1 kali, 3 kali atau hingga 7 kali atau lebih. Kemudian baru kita utarakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan bahawa keinginan kita akan terkabul. Selanjutnya kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak membutuhkan waktu lama. Apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkannya, akan memberikannya. Bahkan di saat kita benar-benar yakin, benar-benar penuh pengharapan hanya kepada Allah, Allah akan memberi lebih baik dari apa yang kita minta. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.